Oke teman, jadi kali ini kita bakalan update lagi untuk weekly closingan Bitcoin yang baru aja terjadi ya. Bener-bener ya, selama awal tahun, bulan Januari, kita mengalami bull run ya untuk Bitcoin sampai bulan April. Kita baru pertama kali ini kita closing di garis oranye ini. Kalian perhatikan ini adalah garis oranye ini ya. Ini adalah harga rata-rata untuk Bitcoin dalam time frame 1 minggu menggunakan Bollinger Band. Terakhir kali kita sentuh ini teman-teman, kita langsung menuju ke level 31.000. Kalian bisa lihat persis ini ekor ke bawah seperti ini ya. Jadi kita sempat sentuh 19.000, tapi ketika kita weekly closing kita ada di atas teman-teman, membentuk semacam hammer cuman candle merah di sini ya. Apa yang terjadi? Kita langsung pump ke level 31.000. Dan baru kali ini sebenarnya agak bad signal ya, baru kali ini selama 6 bulan terakhir untuk Bitcoin bahwa kita closing di bawah garis oranye ini teman-teman. Kalau misalkan kemarin ya kita closing di atas ya, bisa stay di atas level 26.6, mungkin teman-teman, mungkin di minggu depannya itu masih ada harapan untuk Bitcoin. Kalau misalkan kalian juga ikutin di satu video sebelum ini ya, gue ada mengatakan juga bahwa total market cap crypto ya, ini gue ada posting juga ya melalui grup VIP, ada potensi downside kembali karena membentuk pola descending seperti ini. Dan pada saat itu, 2 hari yang lalu, itu total 2 ini masih 544 billion ini. Ini market cap di luar dari Bitcoin ya, jadi khusus untuk altcoin aja. Dan saat ini, kalian perhatikan, itu persis ketika gue upload video tersebut, langsung kena dump sekitar belasan persen teman ya. Jadi bagi kalian yang butuh outlook ya, daily outlook untuk market, entah Bitcoin maupun altcoin, biasanya gue akan post melalui grup ini. Dan untuk join grup ini juga gratis ya. Kalian tinggal daftar OKX Exchange saja di sini. Gue bisa merekomendasikan ini juga karena exchange ini ada beberapa fitur yang nggak ada di exchange yang lain. Misalkan aja, contohnya Web3D ya. Kita bisa jual beli NFT ya, di exchange yang lain mana bisa ya jual beli NFT. Terus dia juga support multiple blockchain. Jadi mau blockchain apa aja itu, dompetnya itu ada teman-teman. Kalau di exchange lain kan kadang nggak ada. Nah, setelah kalian daftar OKX ya, kalian tinggal DM admin aja melalui link yang ada di deskripsi untuk dimasukin ke dalam grup ini. Sementara untuk poin yang kemarin gue kasih contoh ya, persis di satu video sebelum ini, gue bilang ini Matic kalian wajib hati-hati teman-teman. Jangan kalian berpikir oke 0,74 ini adalah support, kalian perhatikan. Langsung momen dimana gue mengatakan itu, di hari berikutnya langsung terjadi dump sekitar 30%. Karena ya tetap teman-teman, ekspektasi kita tuh tetap sama gitu. Bahwasanya Bitcoin bottom dengan altcoin bottom itu berbeda teman-teman. Itu gue udah bandingin dengan chart 2019 ya. Jadi kalian bisa tonton aja di video yang lalu ya. Bahwa ketika Bitcoin mengalami bear market rally sama seperti yang terjadi di tahun 2019 ya. Ini kan bearish market teman-teman. Setelah itu ada yang namanya periode bear market rally. Bitcoin ke level 13.000, setelah ke level 13.000 apa yang terjadi? Dia terkoreksi, namun alt dropnya lebih parah, bahkan menuju new low ketika Bitcoin koreksi seperti ini, apalagi ketika COVID dump kemarin. Jadi ini gue sebenarnya copy paste grafik apa yang terjadi. Periode akumulasi dan double bottom yang terjadi dari 2019 sampai 2020 ini kita anggap aja sama seperti ini teman-teman ya. Baru nanti di 2024-nya new bull run untuk Bitcoin ya, ini 2020 sekitaran bulan April new bull run. Ini juga di 2024 ketika Bitcoin halving, new bull run juga. Dan BTW ini juga sama persis teman-teman, momen ketika di tahun 2019 ya. Momen ketika kita nggak bisa ngehold harga rata tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini. Bitcoin langsung terdampar teman-teman dari level 9.800. Ini kan kita ada di bawah weekly average price kita ya di sini ya. Ini kalian perhatikan garis oranye ini, kita closing di bawah, and then kita dibawa ke atas, abis itu tiba-tiba didampar. Nah, itulah apa yang terjadi di tahun 2019 ya. Kalian juga bisa lihat ya bahwa weekly average price ini juga bermain dengan sangat penting ya di tahun 2021 maupun 2022. Kalian perhatikan contohnya aja misalkan September 2021 kita ngehold, kita lanjut bull run, kita closing di atas, kita lanjut bull run. Momen dimana kita turun di bawah, kita langsung memulai bear market dari level 52.000 menuju ke level 17.000. Itulah sebabnya kenapa weekly closing seperti ini tuh penting banget, dan kita closing di bawah ini menandakan bad signal ya, bukan good signal. Kalau misalnya kita bisa closing di level 26,5 seperti yang tadi udah gue bilang, atau bahkan even di level 27.000, itu ya masih ada chance untuk bullish teman-teman ya. Cuman kan ini kan kita ukur dari weekly gitu ya. Kalau misalnya kita ukur ke daily, ini clearly udah jelas banget teman-teman ya. Ini pumpnya itu hanya sampai ke level 27.3 kemarin. Dan gue juga udah mengatakan itu ya melalui grup ya, persis di tanggal 27 Juni ketika Bitcoin pump ya. Gue bilang waspada, ini adalah area supply ya. Kalau menurut gue sendiri, Bitcoin bisa kena reject lagi dan ini akan menjadi kesempatan short yang bagus buat kalian di sini ya.
Dan dari tanggal 7 Juni tersebut, kalian bisa lihat ya, Bitcoin udah kembali kena reject lagi. Jadi sekali lagi, ini grup gratis ya, kalian bisa tinggal join grup ini, mau link yang ada di deskripsi, hanya tinggal daftar OKX Exchange saja. Jadi momen ketika Bitcoin menuju 27.3, gue bukan malah berpikir, oke, Bitcoin bakalan ke level 29.000 ya, karena jelas-jelas itu adalah area supply teman-teman ya, makanya gue expect untuk terjadi rejection lebih lagi, kembali ke bawah lagi gitu ya, dan itu apa yang kita lihat saat ini. Dan altcoin dropnya juga udah new low lagi teman-teman. Nah, kalau untuk saat ini ya, kita lihat sih dari time frame pendeknya ya. Kalian bisa lihat ini clearly versi descending triangle yang lebih mini, yang which is ya, kalau misalnya kita lihat in the mid term maupun in the long term ya, kemungkinan ya bakalan reject lagi ke bawah gitu. Jadi untuk long termnya menurut gue plannya masih nggak berubah, termanya ada yang namanya periode akumulasi, dan kita believe bahwa di level 31.000 itu sudah top ya. Sekali lagi bukan menutup jalan bullish untuk Bitcoin, tapi as long as Bitcoin nggak bisa nembus di atas level 30.000 ya, menurut gue in the mid maupun long term adanya terjadi periode akumulasi dan double bottom ini lebih memungkinkan di begitu ya. Tetapi ya ini bisa dipatahkan once kita break di atas 30.000 lagi, kita akan kembali bullish lagi, dan next target untuk Bitcoin ada level 35 sampai 40. Jadi sekali lagi bukan menutup kemungkinan untuk bullish ya, kita tidak menutup jalan Bitcoin gitu. Tergantung si Bitcoin mau kemana gitu ya, kita respect aja gitu ya. Kita kan cuma ada patokan price level aja gitu ya. Patokan kita ya tembus di atas 30 ini adalah kembali bullish. Selama kita masih di bawah itu ya jangan berharap terlalu banyak gitu ya untuk Bitcoin ya, apalagi dari versi ya. Majornya ini outlook besarnya descending yang sangat besar, and then di sini kita membentuk descending mini lagi. Jadi descending triangle di dalam descending triangle gitu ya. Saat ini ya memang kita lihat ya pantulannya juga ini reboundnya biasa banget gitu ya. Maklum ya kemarin hari Minggu juga. Nah, tapi masuk ke hari Senin juga kita masih belum lihat adanya terjadi pembelian dari whalers gitu ya. Kayaknya belum ada demand di daerah-daerah sekitar 25.7 ini ya. Mungkin the next drop ya seperti yang kita udah ukur teman-teman ya. Potensi dari breakdown ini teman-teman bisa all the way ke level berapa? Ke level 23.000 untuk Bitcoin. Kalau misalnya kita ukur ke time frame daily, ini juga sama persis ya, berada di sekitaran moving average 200 ya time frame daily untuk Bitcoin ya. Ini kan udah makin naik nih ya. Terakhir ini next support nih ada di moving average 200 persis terjadi di tanggal 10 Maret nih ya. 10 Maret kita langsung ke level 31.000. Ya ini kan sebenarnya target breakdown aja ya, ukurannya sampai ke level 22.6 saat ini ya. Cuman kalau untuk MA200 ini sebenarnya kalau misalnya kita tarik ke atas ini ada di sekitaran 23,5 lah ya. Jadi sebenarnya untuk kasarannya ya, untuk logikanya itu ya kita nggak anggap dari pattern break ini ya ke bawah itu kan di sekitar 22.7 sekian ya. Ini ya kita ambil aja teman-teman di sekitaran demand MA200 sama titik temu di ini. Di support yang terjadi di tanggal 15 Maret ini ya. Dan ini juga menjadi resist di tanggal 2 Februari serta di tanggal 15 Februari ya. Berulang kali kita sentuh resist ini, dan ini kita akan ketemu di level 24.000 awal sampai 23,5 gitu ya. Jadi dibandingkan tiba-tiba kita new ke level 22.5, gue lebih believe bahwa the next support ini ada di sekitaran 23.6 sampai sekitaran 24.000 untuk Bitcoin. Karena ya memang kadang kita nggak bisa ngukur exact seperti ini juga ya, bahwa Bitcoin oke, pattern breakdown dia pasti akan ke level ini, enggak juga teman-teman ya. Apalagi Bitcoin ini market cap-nya udah gede gitu ya. Pasti di setiap level teman-teman di 24, 23, 22 biasanya ada demand besar dari para whaler yang akan mengangkat kembali harga Bitcoin. Nah, paling kurang lebih itu aja teman-teman kalau menurut gue sendiri ya. Kalau menurut kalian, strategi kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Paling itu aja teman-teman ya untuk short term, mid term maupun outlook long term dari gue. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.